Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Siapa yang menghapus korban sehari-hari itu? Setan, iblis, pembinasa keji. Duduk di tempat yang suci, menganggap dirinya Kristus. Aku datang untuk nebus satu kali dosa kalian. Aku mati rela di atas salib untuk dosa-dosa kalian. Hei, lu cuman merasuki orang yang mengkhianati Nabi Isa atau Yesus. Lu bukan Kristus asli. Lu hanya ingin menggiring manusia dari ajaran Tuhan menuju kepada ajaran lo. Lu menggunakan titel kudus, yaitu Kristus. Lu menggunakan nama dari orang suci, yaitu Yesus, Iso, Yesua. Sorry, kami yang berakal tidak akan percaya kepada ente. Lalu dikatakan dalam Ibrani 10, nomor 10 gini. Dan karena kehendaknya lah, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nomor 12, tetapi ia telah mempersembahkan hanya satu korban saja, satu kali korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Tuhan Theos. Nomor 14, sebab oleh karena satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Mereka sekarang ini hanya menantikan saatnya dan mereka saat ini yang telah ia kuduskan. Bla 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 bla. Ini kitabnya siapa sih ini? Kok nendang kali? Ketika nubuat Nabi Daniel tentang sang pembinasa keji menghentikan kurban sehari-hari, Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang Israel apabila mereka berdosa dan hendak melakukan persembahan kurban kepada Tuhan, hendaklah mempersembahkan binatang, kambing, domba, sapi dan seterusnya. Kalau mereka berdosa setiap hari, maka kurbannya harus setiap hari dong. Yang menghentikan itu hanya Satan. Nah, agama mana yang menghentikan kurban hewan? Dengan menggunakan tumbal di atas salib, dan tumbal ini sendiri yang mengaku dirinya Tuhan. Itu siapa itu? Nyata bagi kita yang berakal tidak akan mungkin mengikuti agama itu. Al-Quranul Karim, surah Al-Hajj ayat 40 ayat 33. Bagaimana kemudian Al-Quran menjelaskan bahwa Allah menyampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa likulli ummatin ja'alna manzakal liyaskurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Wahai Nabiku Muhammad, aku infokan kepadamu, aku wahyukan kepadamu, bagi setiap umat telah aku syariatkan penyembelihan hewan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang Allah karuniakan kepada mereka berupa hewan ternak. Islam diajarkan untuk berkurban hewan ternak. Fasholli li rabbika wanhar. Hewan ternak. Yahudi hewan ternak. Setiap saat boleh. Setiap saat boleh, setiap saat. Tapi ada pembinasa keji menghentikan itu dan kemudian mengatakan satu kali kurban saja, yaitu Tuhan mati di atas salib. Jadi antikristus itu setelah melakukan karya penyelamatan versi dia kemudian mengajak nabi-nabinya untuk supaya meninggalkan pengajaran kalau Kristus itu adalah manusia. Seketika mengajarkan melalui nabinya Kristus itu adalah Tuhan. Berubah frontal. Seketika berubah secara frontal. Kenapa? Karena pembinasa keji memutarbalikkan firman Tuhan sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Nggak usah terlalu jauh, saudaraku. Kenapa Yesus mengutip Nabi Daniel? Karena Nabi Daniel lah yang menubuatkan bahwa akan ada ajaran mempersembahkan kurban cukup sekali saja untuk menggantikan kurban-kurban sehari-hari. Itu agama apa? Silakan Anda jawab.
Oh, oke, baik Bang Zuma. Kita bukan berbicara tentang persembahan. Ya, Yesus itu dia mati di atas tiang salib itu untuk menebuskan manusia itu dari kutub hukum Taurat itu, ya. Karena Abang Zuma bahas tentang persembahan, ya. Yesus itu sudah menebus dosa manusia, makanya kami umat manusia itu jangan kau mengatakan bahwa Yesus yang mati itu adalah antikristus. Salah kau yang besar itu Bang Zuma, ya. Saya bilang salah, ya. Ya, kau boleh mengatakan bahwa ya kau mempersembahkan korban dari hewan, ya oke, terserah, ya. Ya, saya tidak menyinggung iman kamu, ya, tetapi di dalam iman kami, ya, kami sekarang itu tidak perlu lagi mempersembahkan hewan atau binatang apa pokoknya lah, tidak perlu mempersembahkan hal-hal begitu lagi Bang Zuma, ya. Udah jelas di ayat Roma 12 ayat 1 dia mengatakan bahwa ayat ini menyatakan bahwa karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati, ya. Jadi kami sekarang tidak perlu mempersembahkan hewan-hewan atau domba-domba apa lagi, ya. Persembahan kami adalah jiwa kami, tubuh kami, diri kami saja kepada Tuhan. Itu adalah persembahan yang benar, itu adalah ibadah kami, ya. Ya, kemudian kau tadi mengatakan bahwa Yesus itu adalah yang mati, itu adalah antikristus. Begini yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Salah, ya. Mana ada Nabi Daniel menubuatkan tentang Yesus mati? Enggak ada, ya. Yang menubuatkan tentang kedatangan Mesias Yesus mati dan Yesus lahir itu di dalam Yesaya, ya. Di dalam Yesaya, di dalam perjanjian lama banyak yang menubuatkan tentang Yesus, ya, bahwa dia disalib, dia mati, dia bangkit, ya. Itu di dalam Mika, perjanjian lama Mika itu dibuatkan kebangkitan Yesus, ya, bukan mati, bukan lahir saja, tapi dinubuatkan dia bangkit juga. Gitu. Jadi kau jangan mengatakan bahwa Yesus dinubuatkan oleh Nabi Daniel bahwa dia mati disalibkan untuk mempersembahkan persembahan atau penebusan dosa manusia untuk selamanya. Salah, mana ada itu Bang. Jangan ngarang-ngarang Bang Zuma. Di sini saya itu nggak mau ngarang-ngarang, ya. Ya, kita berbicara apa yang ada saja Bang Zuma. Jangan ngarang-ngarang bebas Bang Zuma. Saya itu tidak mau ngarang-ngarang, ya. Jangan Abang Zuma mengatakan bahwa itu adalah antikristus yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel, ya, untuk menebuskan atau dipersembahkan untuk menebuskan dosa untuk satu kali itu untuk selama-lamanya, ya. Kamu berkata begitu salah, ya. Ya, kami sekarang itu kami mempersembahkan korban tetapi bukan secara hewan atau secara apa yang domba segala macam, tetapi udah jelas kami itu adalah mempersembahkan tubuh kami, hati kami, jiwa kami, itu adalah persembahan kepada Allah, itu adalah ibadah kami yang sejati yang saya tadi bacakan di Roma 12 ayat 1 itu, ya, gitu. Jadi jangan kamu ngarang-ngarang terus Bang Zuma, nggak enak saya itu gimana, ya. Oten sejati saya ini Bang Zuma. Kalau saya bilang Abang Zuma, saya ini oten sejati, saya tahu segala macam apa yang Abang Zuma bicarakan, bernarasikan, tapi saya diam aja. Oke Bang Zuma. Oke. Lanjut Bang, kalau nggak ganti sama orang lain, saya mau bentar lagi saya turun. Jadi cuma bernarasi dulu. Ada satu hal yang perlu Anda sadari ketika Anda berucap kami tidak perlu lagi mempersembahkan hewan. Emang sejak kapan ada perintah Tuhan kepada Kristen untuk mempersembahkan hewan? Sibuk sendiri ente ini kawan. Kami tidak perlu lagi mempersembahkan hewan. Lah, emang pernah diperintahkan kepada kalian persembahkan hewan? Pernah? Kapan? Di kitab mana? Nabi mana yang datang kepada kalian mengajarkan persembahkan hewan? Mang ada? Enggak ada. Kalian itu penumpang gelap. Bukan umat Yahudi kalian itu.
Yang mendapatkan perintah untuk berkurban hewan itu umatnya Nabi Muhammad dan umatnya Yesus, umatnya Nabi Musa, umatnya Daud, bukan Kristen. Enggak ada itu perintah ke Kristen, enggak ada. Jadi kalau Kristen itu mau mempersembahkan mamanya, bapaknya, kakeknya, tantenya, ya urusannya Kristen. Saya hanya berbicara tentang tema antikristus, sang pembinasa keji yang merubah firman Tuhan yang tadinya Kristus adalah manusia berubah menjadi Kristus adalah Tuhan. Sadarlah kalau bernarasi kami tidak pernah lagi, kami tidak perlu lagi. Emang pernah perlu kalian persembahkan kurban hewan? Di mana perintahnya? Imamat 4 hanya untuk Bani Israel. Perintah berkurban di imamat 1 hanya untuk orang Israel. Lah kalian kan? Ya, orang Romawi, orang Yunani, orang Belanda. Datanglah ke sini, berkurbanlah hewan. Mana ada dalilnya, Cak Kangkung? Yang mendapatkan perintah Bani Israel, Bani Yehuda, Bani Ismail. Jadi suka-suka kalian mau mempersembahkan tantenya, pamannya, Pak RT, Pak RW, Pak Bom-Bom, mau kalian persembahkan EGP. Bukan itu yang sedang kita bahas. Jangan sesi curhat. Ini berbicara mengenai data yang ada di dalam catatan-catatan wartawan yang menyalin, menuliskan, merekam cerita-cerita orang yang ada pada masa itu tentang peristiwa Yesus dengan murid-muridnya. Gak ada urusan. Kami tidak mempersembahkan lagi hewan. Sekarang yang kami persembahkan adalah diri kami. Mulai membohong lagi. Mulai lagi berbohong. Di dalam Ibrani 7:27 yang tidak seperti imam-imam besar lagi yang setiap hari mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Ini ajaran siapa ini? Ajaran siapa ini yang menggenapi nubuat Nabi Daniel? Ajaran siapa ini? Ajaran kalian kan? Kalian kan yang menghentikan kurban sehari-hari itu dengan mengorbankan anak orang? Iya kan? Ibrani 10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan. Kita di situ siapa ya? Aliteng, siapa lagi? Satu kali untuk selama-lamanya untuk persembahan tubuh Kristus Yesus. Aduh, ini sudah nyata kali saudara-saudara. Yang mengajarkan mempersembahkan tubuh anak orang di atas pohon itu kan kalian. Tetapi dia telah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Tuhan. Itu siapa lagi coba? Sebab itu satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Itu siapa? Siapa yang kalian imani, yang kalian percayai satu kali menjadi tumpal di atas pohon? Itu siapa? Yesus. Siapa pelakunya? Orang Yahudi dan Romawi. Siapa yang mengimani? Kalian. Kalian dapat ilmu dari mana? Dari nabi kalian. Itulah nabi kalian yang disebut pembinasa keji. Pembinasa keji itu juga yang datang kemudian merasuki Yudas. Apa tujuannya merasuki Yudas? Supaya dia bisa dituhankan. Terbukti nggak dia dituhankan? Terbukti. Makanya ketika dia keluar dari kubur apa katanya? Kepadaku telah diberikan kuasa langit dan bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, muridku, jadi hambaku. Kalian jadi hamba kan? Hari Minggu kita ke gereja menghambakan diri kepada Kristus. Benar kan? Korban yang ada satu kali itu kalian tuhankan, bukan? Itulah yang dimaksud oleh Yesus. Pembinasa keji tersebut duduk di tempat suci. Apa tempat
suci itu? Tuhan. Kedudukan Tuhan itu tempat suci. Kedudukan Nabi itu tempat suci. Kedudukan Rasul itu tempat suci. Diambil semua. Alengasam ibadalah. Semua tempat kudus diambil. Dia jadi Tuhan, dia jadi Rasul, dia jadi Nabi, dia pembawa kabar gembira. Kalian nggak sadar itu. Yesus cuma mengatakan sang pembinasa keji. Mau tahu sang pembinasa keji? Kata Yesus, mau. Tengok di kitab Daniel. Kok jadi susah kali? Ternyata pembinasa keji itu menghentikan kurban sehari-hari. Maksudnya kurban hewan. Siapa yang menghentikan kurban hewan? Islam kagak. Tiap tahun berkurban. Orang akikah kurban hewan. Siapa yang menghentikan? Ya aliteng. Melalui siapa? Melalui nabinya Paulus. Paulus dapat dari mana? Dari Tuhannya yang bergelar Kristus itu. Gelarnya Yesus diambil. Menjadi Kristus juga dia. Padahal dia kata Yesus di dalam Lukas 22 nomor 52-53, dia adalah pembinasa keji. Dia adalah kuasa kegelapan. Jadi cikal bakal Yesus akan disalib adalah titik awal dimulainya kuasa kegelapan. Nah, itulah kalian yang lahir dari akibat berkuasanya kuasa kegelapan, penguasa kegelapan. Yesus mengatakan, tidak lama lagi aku berkata-kata dengan kalian, sebab penguasa dunia telah datang, dan dia sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Hayo. Yesus sudah terangkan ke langit. Yang berkuasa sekarang ini adalah si Palusu. Yang Palusu ini yang berkuasa sekarang sebagai kuasa gelap, memakai nama Yesus untuk duduk di tempat yang kudus itu. Mengambil gelar Kristus. Ente pengikut Kristus, ente Yudaism yang taat. Ente ibadahnya di sinagoge. Ente bersunat, ente tidak makan babi, ente sujud, ente kemudian hari Sabat, ente menuhankan kepada Elohim. Itu kalau Anda pengikut Kristus. Tapi karena Anda bukan pengikut Kristus, Kristus yang Anda ikuti, Kristus yang mau dituhankan, Kristus yang mau dimuliakan, Kristus yang mau disejajarkan dengan Tuhan, Kristus yang mau disehakikatkan dengan Tuhan, Kristus yang mau supaya seluruh manusia menjadi pengikutnya, Kristus yang mau agar manusia mengikuti arahnya, mengikuti instruksinya, mengikuti perintahnya, untuk kemudian meninggalkan seluruh perintah-perintah Tuhan. Jadi sang pembinasa keji itu iblis. Ia mengambil tempat kudus. Kedudukan Kristus diambilnya. Lalu ditukarlah pola Kristus itu dengan sangat keji. Kristus hanya utusan Tuhan. Oh, dirubah dia Tuhan. Hanya untuk Bani Israel, dirubah untuk seluruh manusia. Berkorban binatang, dirubah korban Tuhan. Semuanya dirubah. Kenapa? Karena dia hanya menggunakan kemudian gelar suci, yaitu Kristus, untuk menyesatkan seluruh umat manusia. Kesimpulan, satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang menghentikan tradisi kurban yang diajarkan kemudian oleh Tuhan pencipta langit dan bumi kepada para nabi, hanya agama Aliteng. Agama Aliteng sesuai yang disampaikan Yesus dalam Matius 24 nomor 15, sang pembinasa keji yang membawa manusia-manusia ke neraka kekal di dalamnya. Itulah kalian, Aliteng, berdasarkan kitab kalian sendiri. Sekira demikian. Kalau Anda mau rehat, silakan beli bodrek 1 papan. Jangan lupa tidur siang supaya bangun bisa segar. Demikian, lanjut teman-teman. Oke, Bang Suma, lucu juga Bang Suma ini ya. Bang Suma lucu ya. Kita di sini dengar lucu Bang. Tadi Abang mengatakan bahwa persembahan itu adalah antikristus. Saya tahu sang pembinasaan keji itu ya. Tadi Abang Suma mengatakan bahwa tidak ada perintah bagi umat Karesteng untuk melakukan persembahan ya. Tapi Abang Suma bilang bahwa perintah itu hanya kepada keyakinan Abang. Padahal Abang Suma bilang perintah itu adalah orang-orang yang keji pembinasa itu. Gimana sih Abang Suma ini? Nah, kemudian Abang Suma, kamu dengar ya. Yesus itu
udah dimuatkan oleh kitab-kitab terdahulu ya, bahwa dia itu harus lahir, mati, disalibkan.